Minasan konnichiwa, Rizky desu. Nihon no Kensusei desu. Kyou wa Mina no Nihongo no Dai 4課の文法を説明しようと思っています。Hai minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya adalah seorang Kensusei. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pola kalimat bab 4 bahasa Jepang yang bersumber dari buku Mina no Nihongo. Sebelum minasang mempelajari pola kalimat, buat minasang yang belum menghafalkan kotoba atau kosakata pada bab 4 kali ini, minasang wajib untuk menghafalkannya terlebih dahulu. Video kosakata, pembahasan kosakata ada di deskripsi ya minasang. Hai, hajimemashou. Tujuan pembelajaran 1. Menyatakan waktu dalam bahasa Jepang. Ima 8 ji 30 desu. 2. Menggunakan partikel ni sebagai keterangan waktu spesifik. Watashi wa 6 ji ni okimashita. 3. Menyatakan titik awal dan akhir suatu kegiatan. Watashi wa 8 ji kara 5 ji made hatarakimasu. Mengubah kata kerja bentuk lampau dan non lampau, positif dan negatif. Watashi wa kino benkyou shimashita. Hai minasang, itu dia tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Hai, yang pertama ada nani-nani ji atau jam titik-titik. Hai minasang, kita akan mempelajari cara menyebutkan jam dalam bahasa Jepang minasang. Hai, langsung saja. Ini rumusnya minasang ya. Nani ji, tinggal kita masukkan saja angkanya minasang. Contohnya jam 1. 1 itu kan ichi ditambah ji, jadi jam 1 jadi ichi ji minasang ya. Kemudian jam 2. 2 itu ni, jam itu ji. Maka jam 2 adalah ni ji. Jam 3. 3 itu sang, jam itu ji. Maka jam 3 itu sang ji. Kemudian jam 4. Nah, jam 4 yang diberi tanda merah ini minasang, ini penyebutannya spesial minasang ya. Penyebutannya khusus, jadi minasang harap dihafalkan saja. Jam 4 itu bukan yongji minasang, melainkan yoji. Ya, jam 4 itu bukan yongji, tapi yoji. Ingat-ingat ya minasang. Kemudian jam 5. 5 itu go, jam itu ji. Maka jam 5 itu goji. Jam 6. 6 itu roku, jam itu ji. Maka jam 6 adalah rokuji. Nah, kemudian jam 7. Nah, 7 itu kan nana minasang ya. Tapi kalau jam 7 itu bukan nanaji minasang, melainkan shichi ji minasang ya. Ini penyebutannya khusus minasang, harap dihafalkan. Kemudian jam 8. 8 itu hachi, jam itu ji. Maka jam 8 adalah hachi ji. Jam 9. Nah, ini juga spesial ya minasang, bukan kyuji melainkan kuji. Ingat, jam 9 bukan kyuji melainkan kuji. Kemudian jam 10. 10 itu ju, jam itu ji. Maka jam 10 adalah juji. Jam 11. 11 itu ju ichi, jam itu ji. Maka jam 11 adalah ju ichi ji. Kemudian jam 12. 12 itu juni, jam itu ji. Maka jam 12 adalah juni ji. Nah, itu dia cara menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang minasang. Ingat, yang diberi tanda merah penyebutannya khusus minasang ya, spesial. Jadi minasang harap hafalkan saja. Nah, sekarang bagaimana cara menyebutkan jam 7-nya itu jam 7 pagi atau jam 7 malam minasang. Nah, untuk menyebutkan siang dan malam, video pembahasannya ada di pembahasan kosakata minasang, kosakata bab 4 di video sebelumnya. Jadi untuk penjelasannya minasang langsung saja
tonton video kosakata. Bab 4, link ada di deskripsi. Hai minasang, selanjutnya ada nani fung. Nani fung merupakan menit minasang ya. Nah, setelah tadi kita belajar cara menyebutkan jam, maka kemudian kita akan belajar cara menyebutkan menit minasang. Nah, fung ini bisa dibaca fung atau pung minasang. Jadi dalam menyebutkan menit bisa dibaca fung dan juga bisa dibaca pung, tergantung dari angka yang mengikuti sebelum fungnya minasangnya. Kalau angkanya 2579 maka dibacanya fung minasang. Kalau angkanya 2579 maka dibacanya fung. Nah, berarti sisanya itu dibaca pung minasang. Kalau angkanya 1, 3, 4, 6, 8, 10 maka dibacanya pung minasang. Hai, langsung kita lihat saja minasangnya. 2 menit. 2 itu ni. Kemudian fung itu menit, maka 2 menit adalah ni fung. 5 menit. 5 itu go. Menit itu fung, maka 5 menit adalah go fung. 7 menit. 7 itu nana, menit itu fung, maka 7 menit adalah nana fung. 9 menit. 9 itu kyu, menit itu fung, maka 9 menit adalah kyu fung. Nah, ingat minasang ya, kalau angka sebelum fungnya adalah angka 2, 5, 7, dan 9, maka itu dibacanya fung minasang. Nah, sisanya dibaca pung. Nah, 1 menit. 1 itu ichi minasang ya. Menitnya itu pung. Bukan ichi pung minasang, melainkan ipung. Jadi 1 menit itu ipung. Kemudian 3 menit. 3 itu sang, menitnya pung. Maka 3 menit adalah sang pung. 4 menit, 4-nya yong, menitnya pung. Maka 4 menit adalah yong pung. 6 menit. Ingat minasang, bukan rokupung, melainkan ropung. 6 menit itu ropung. Kemudian 8 menit. Ingat minasang, bukan hacipung, melainkan hapung. 8 menit hapung. 10 menit itu bukan jupung minasang, melainkan jupung. Ingat, 10 menit itu jupung. Hai, itu dia minasang ya. Jadi kalau angka sebelum fungnya adalah 2579 maka dibacanya fung. Kalau angka sebelum menitnya itu 1, 3, 4, 6, 8, 10 maka dibacanya pung minasang. Sekarang kita langsung lihat saja contohnya minasang. Nah, di sini ada jam. Contoh pertama ada jam 8 pas, jam 8 tepat minasangnya. Nah, gampang saja minasang. 8 itu hachi, jam itu ji minasangnya. Maka jam 8 adalah hachi ji. Nah, karena kata benda ditutup dengan des. Maka jam 8 adalah hachi ji des. Hai. Kemudian contoh yang kedua ada jam 7.30. Jam 7.30. Nah, ingat minasang, 7 itu bukan nana ji, melainkan shichi ji. 7 itu shichi ji. Nah, 30-nya, ingat minasang, 30 itu sangju. Nah, karena akhirannya 0, maka dibacanya pung minasangnya. Maka jam 7.30 adalah shichiji sangjupung des. Shichiji sangjupung des. Hai. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebut setengah 8 minasangnya. Nah, dalam bahasa Jepang juga bisa minasang ada cara penyebutan seperti itu. Namun dalam bahasa Jepang itu bukan setengah 8 minasang, melainkan 7 ditambah setengah minasang, jadi jam 7.30. Nah, ini selain dibaca shichiji sangjupung, bisa juga dibaca shichiji hang des. Hang itu kan setengah minasangnya, maka jam 7.30.
shichiji hang des. Nah, kemudian ada jam 17.45. Jam 17.45. Nah, artinya sore minasan ya. Artinya tinggal saja minasan. Jam 17 itu jam 5 minasan ya. Maka jam 5 itu goji 45 menit. Nah, karena belakangnya angka 5, otomatis dibacanya fung minasan ya. Maka 17.45 adalah goji yongju go fung des. Goji yongju go fung des. Hai minasan, kira-kira seperti itu ya contohnya. Kemudian jika kita ingin bertanya, sekarang jam berapa? Maka ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Nah, minasan tinggal jawab saja sesuai yang telah dipelajari tadi. Kita masuk ke pola kalimat selanjutnya. Kata benda, keterangan waktu, partikel ni, kata kerja. Nah, sekarang kita akan belajar partikel ni minasan. Kalau dari bab 1 sampai bab 3 kita belajar partikel wa dan partikel no, maka di bab 4 ini kita akan belajar partikel ni untuk penanda keterangan waktu minasan. Hai, partikel ni bisa juga diartikan pada. Nah, keterangan waktu sebelum partikel ni menunjukkan waktu yang spesifik. Nah, jadi maksudnya seperti ini minasan. Keterangan waktu yang menunjukkan spesifik. Besok itu kan keterangan waktu minasan ya. Nah, tetapi karena tidak spesifik, besok doang, itu kalau dalam kalimat tidak usah dikasih partikel ni minasan. Tetapi kalau besok jam 7, nah jam 7-nya itu spesifik minasan ya. Jadi digunakan partikel ni. Nah, contohnya ashita hatarakimasu. Nah, saya bekerja besok. Nah, karena keterangannya ashita, hanya ashita, nggak ada jam ataupun tanggal ataupun hari, minasan. Jadi tidak digunakan partikel ni karena tidak spesifik ya minasan. Contoh yang kedua, kino hachiji ni hatarakimashita. Kino hachiji ni hatarakimashita. Artinya adalah saya telah bekerja pada jam 8 kemarin. Saya telah bekerja pada jam 8 kemarin. Nah, minasan. Nah, bisa dilihat ya minasan perbedaannya di keterangan waktunya. Sini asta, di sini kino hachiji ni. Nah, kalau yang pertama, kenapa nggak dikasih partikel ni? Karena waktunya tidak spesifik minasan. Tetapi yang di contoh yang nomor 2 itu spesifik minasannya. Ada jam 8. Kemarin jam 8. Kalau kemarin doang itu nggak spesifik minasan. Tapi kalau kemarin jam 8, nah ini spesifik minasan ya. Maka digunakan partikel ni minasan. Hai. Contoh yang ketiga. Nichiyobi. Ini kanji nichiyobi minasannya, kanji hari Minggu. Nichiyobi ni yasumimasu. Nichiyobi ni yasumimasu. Saya libur pada hari Minggu. Nah, keterangan hari juga minasan. Nah, untuk keterangan hari ini minasannya boleh menggunakan partikel ni, boleh juga tidak minasannya. Hai. Jadi, yang perlu minasan ingat-ingat adalah untuk partikel ni menunjukkan waktu yang spesifik minasannya, dan untuk hari itu boleh menggunakan partikel ni, boleh tidak. Selanjutnya ada kata kerja mas. Pada bab 4 dan seterusnya minasan akan belajar kata kerja minasannya. Kata kerja mas. Mas adalah imbuhan akhir pada kata kerja yang berfungsi sebagai predikat. Mas menyatakan sikap halus terhadap lawan bicara minasan. Jadi ini merupakan bentuk sopan minasannya. Contohnya hatarakimasu bekerja, benkyou shimasu belajar, nemasu tidur. Hatarakimasu bekerja, benkyou shimasu belajar, nemasu tidur. Nah, ciri-ciri kata kerja adalah akhirannya selalu diakhiri dengan mas minasannya. Ciri-ciri kata kerja itu akhirannya mas. Nah, kemudian ada
perubahan bentuk kata kerja bentuk mas, maseng, masta, maseng, desta. Nah, selanjutnya kita akan belajar perubahan bentuk kata kerja minasang ya. Nah, minasang sambil memperhatikan tabelnya sambil dibaca minasangnya. Dalam bahasa Jepang, perubahan kata kerja hanya memiliki 2 kala. Apa itu? Maksudnya gimana sih? Nah, itu memiliki 2 waktu minasangnya. Waktu non lampau dan waktu lampau. Jika si pembicara menyatakan hal-hal yang sedang atau akan terjadi, maka kata kerja dinyatakan dalam bentuk non lampau. Menyatakan hal-hal yang telah terjadi, maka kata kerja dinyatakan dalam bentuk lampau. Hai, minasang. Di sini ada 2 bentuk minasangnya, ada bentuk non lampau dan bentuk lampau. Bentuk non lampau adalah digunakan ketika si perbuatannya itu sedang atau akan terjadi. Kemudian bentuk lampau itu digunakan ketika kegiatannya telah terjadi minasangnya atau telah selesai gitu. Nah, di sini positif non lampau. Contohnya adalah okimas. Nah, okimas itu artinya bangun misalnya. Maka kalau telah bangun atau udah bangun itu okimasta misalnya. Kalau akan bangun itu menggunakan bentuk non lampau, artinya okimas. Okimas itu akan bangun minasangnya. Artinya si kegiatannya itu belum terjadi. Tapi kalau kegiatannya sudah terjadi, maka bentuknya okimasta, yaitu telah bangun atau sudah bangun. Nah, kemudian kalau enggak bangun itu okimaseng, minasang. Kalau enggak bangun itu okimaseng. Tapi kalau enggak bangun gitu tapi udah lampau, udah terjadi, itu maka okimaseng desta. Nah, kalau mengerti itu wakarimas. Kalau sudah mengerti maka wakarimasta. Kalau tidak mengerti wakarimaseng. Kalau telah tidak mengerti itu wakarimaseng desta. Hai. Wakarimasta kah? Apakah sudah mengerti? Kalau iya, jawabannya hai wakarimasta. Iya, sudah mengerti. Tapi kalau tidak mengerti, maka jawabnya iye wakarimaseng. Hai, seperti itu biasanya. Nah, contohnya asta benkyou shimasu. Asta benkyou shimasu. Saya akan belajar besok, minasang. Nah, baru akan belajar minasang karena di sini kan keterangannya asta minasangnya. Besok saya akan belajar minasang. Nah, kemudian contoh negatifnya adalah asta benkyou shimasen. Asta benkyou shimasen. Saya akan tidak belajar besok. Saya akan tidak belajar besok. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kino benkyou shimashita. Kino benkyou shimashita. Ingat minasangnya. Kino itu sudah terjadi minasang, artinya sudah berlalu minasangnya, maka digunakan bentuk non lampau. Bentuk non lampau dari benkyou shimasu adalah benkyou shimashita. Artinya saya telah belajar kemarin. Saya telah belajar kemarin. Kemudian contoh yang negatifnya ada kino benkyou shimasen deshita. Kino benkyou shimasen deshita. Artinya saya telah tidak belajar kemarin. Saya telah tidak belajar kemarin. Pola kalimat yang selanjutnya ada kata benda kara, kata benda made, kata kerja. Kata benda kara, kata benda made, kata kerja. Hai. Artinya kara itu dari, made itu sampai. Nah, maksud dari pola kalimat ini adalah untuk memberitahu titik awal dan titik akhir suatu kegiatan misalnya. Jadi maksudnya adalah kita itu dari kata benda misalnya bisa dari keterangan tempat, waktu, dan lain-lain misalnya. Nah, kita itu dari jam berapa sampai jam berapa
ngapain gitu minasang, atau dari mana sampai mana ngapain minasang gitu minasangnya, maksud dari pola kalimat ini tuh. Nah, contoh yang pertama ada hachiji kara goji made hatarakimasu. Hachiji kara goji made hatarakimasu. Ingat minasang, kalau subjeknya watashi, watashi itu bisa dihilangkan minasangnya. Kalau lengkapnya kalimat ini itu watashi wa hachiji kara goji made hatarakimasu. Nah, karena kalau subjeknya watashi itu boleh dihilangkan minasang. Jadi tidak usah pakai watashi juga. Daijobu desu. Tidak apa-apa minasangnya. Hai. Hachiji kara hachiji made hatarakimasu minasang. Kita artikan dulu dari belakang minasang. Nah, maka hatarakimasu itu bekerja. Kara dari hachiji jam 8, made sampai goji jam 5. Maka artinya adalah saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 minasang. Saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Contoh yang kedua adalah Agususan wa Getsuyobi. Minasang, ini kanji Getsuyobi minasangnya, kanji hari Senin. Getsuyobi kara, ini kanji hari Jumat minasang. Kinyobi made benkyou shimasu. Agususan wa Getsuyobi kara Kinyobi made benkyou shimasu. Nah, minasang, kalau subjeknya itu orang lain, maka harus diikut sertakan minasang. Kalau tadi, kalau contoh yang nomor 1, karena subjeknya watashi itu boleh dihilangkan, tapi kalau subjeknya itu orang lain itu nggak bisa dihilangkan minasangnya, harus diikut sertakan. Hai. Kita artikan dari partikel wa minasang. Agususan, saudara Agus atau Pak Agus. Benkyou shimasu, belajar. Getsuyobi kara, dari hari Senin, Kinyobi made, sampai hari Jumat. Maka Agususan wa Getsuyobi kara Kinyobi made benkyou shimasu artinya adalah saudara Agus belajar dari hari Senin sampai hari Jumat. Saudara Agus belajar dari hari Senin sampai hari Jumat. Contoh yang ketiga, Bogor kara Jakarta made nanjikan. Ini artinya nanjikan minasangnya, berapa jam. Nanjikan kakarimasu ka? Nah, ini merupakan kalimat tanya minasangnya karena ada partikel ka. Bogor kara Jakarta made nanjikan kakarimasu ka? Nah, kita artikan minasang. Bogor kara, dari Bogor, Jakarta made, sampai Jakarta. Nanjikan kakarimasu ka? Kakarimasu ka itu memerlukan atau menghabiskan minasang. Jadi arti dari nanjikan kakarimasu ka, menghabiskan atau memerlukan berapa jam. Nah, Bogor kara Jakarta made nanjikan kakarimasu ka artinya adalah dari Bogor sampai Jakarta memerlukan berapa jam. Dari Bogor sampai Jakarta memerlukan berapa jam. Itu dia fungsi dari partikel kara made minasangnya. Jadi berfungsi untuk menyatakan titik awal dan titik akhir minasangnya. Itu menyatakan awalan dan akhiran gitu minasangnya. Bisa diartikan seperti itu. Pola kalimat yang selanjutnya ada kata benda partikel to, kata benda des. Kata benda partikel to, kata benda des. Nah, to ini artinya dan. Fungsi pola kalimat ini adalah untuk menyatakan kata benda secara satu persatu minasang. Contohnya anggur dan jeruk. Kemudian kamus dan buku. Hari Sabtu dan hari Minggu. Seperti itu minasangnya. Hai, kata benda to, kata benda des. Artinya kata benda dan kata benda. Contoh yang pertama, Ginko no yasumi wa. Ini kanji hari Sabtu minasangnya. Doyobi to
Ini kanji hari Minggu. Nichiobi desu. Ginko no yasumi wa doyobi to nichiobi desu. Hai, kita artikan satu-satu minasangnya. Ginko, bank, partikel no, yasumi, yasumi itu libur. Jadi ginko no yasumi itu libur milik bank. Artinya bank libur gitu minasangnya. Doyobi, hari Sabtu. To, dan nichiobi, hari Minggu. Karena kata benda ditutup dengan des. Nah, maka ginko no yasumi wa doyobi to nichiobi des artinya adalah bank libur hari Sabtu dan hari Minggu. Bank libur hari Sabtu dan hari Minggu. Contoh yang kedua, Rina sang to Agus susang wa Indonesia jing. Ini jing minasangnya kanji orang. Indonesia jing des. Rina sang to Agus susang wa Indonesia jing des. Saudara Rina dan saudara Agus adalah orang Indonesia. Rina dan Agus orang Indonesia. Selanjutnya ada partikel ne minasan. Partikel ne. Arti dari partikel ne itu bisa diartikan kan, bukan, ya. Maksudnya gimana sih? Ayo kita lihat contohnya minasan. Partikel ne digunakan untuk mengkonfirmasi pernyataan si pembicara kepada lawan bicara. Contohnya, 1. Anata wa Agususan desu ne. Anata wa Agususan desu ne. Nah, anata, kamu, Agususan, Agus desu ne, kan gitu ya. Jadi ini tuh untuk mengonfirmasi pernyataan si pembicara. Misal, kamu Agus bukan ya, gitu ya. Jadi arti dari partikelnya itu misalnya untuk mengkonfirmasi. Anata wa Agusan desu ne. Kamu Agus bukan ya. Kamu saudara Agus bukan. Jadi gitu misalnya untuk mengkonfirmasi. Kamu saudara Agus bukan. Yang kedua, mo hachiji desu ne. Mo hachiji desu ne. Artinya adalah sudah jam 8 ya. Udah jam 8 ya. Contoh yang ketiga ada ano hito wa kawaii desu ne. Ano hito wa kawaii desu ne. Artinya orang itu cantik ya. Orang itu cantik ya. Hai minasang, itu dia pembelajaran kita pada bab 4 kali ini. Gimana minasang? Mudah ya? Semoga penjelasannya mudah dimengerti. Korede owarimasu node, shitsumon ga attara komento de kaite kudasai. Machigai ga attara sumimasen deshita. Mite kurete arigatou gozaimasu. Ja, shitsurei shimasu.